Ini adalah Kasai. Ia termasuk geng pembuli saat SMP. Lalu saat SMA ia pindah ke desa. Di sekolah barunya, ia bertemu orang yang tak ia sangka. Itu adalah Komura yang sudah berganti nama menjadi Odagiri. Odagiri adalah orang yang pernah dibully saat SMP. Karena Odagiri, kehidupan SMA Kasai jadi seperti neraka. Karena ia jadi dibully di SMA itu karena Odagiri. Dimulailah balas dendam Odagiri. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum itu, yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya Mimin tambah semangat untuk mengupload video. Oke, lanjut. Film ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Kasai Mai. Ia dari Tokyo pindah ke desa karena pekerjaan ayahnya. Saking bosannya, dia hanya merekam sekitar rumahnya sambil mengeluh. Hari ini hari pertama ia masuk ke sekolah barunya. Teman kelasnya yang bernama Odagiri yang disuruh gurunya untuk membantu mengantarkan Kasai ke kelasnya. Kasai memperkenalkan dirinya, tapi Odagiri terdiam sebentar entah apa yang dipikirkannya. Lalu mereka pun menuju ke kelasnya. Saat di jalan menuju kelas, seperti biasa Kasai merekam kegiatan pertamanya di sekolah ala-ala YouTuber. Di sini Odagiri bertanya, kalau di Tokyo pasti banyak murid yang mendapat pembulian. Kasai bilang kalau di sekolahnya dulu tidak begitu parah dan di setiap sekolah pasti ada. Di dalam kelas, Kasai menyadari bahwa semua orang ada geng masing-masing. Dilihat dari siswi yang di belakang dengan warna rambut yang aneh bernama Fujitsuka Yuri. Kasai berusaha untuk berteman. Kasai mengeluarkan tempat pensilnya untuk menarik perhatian. Kemudian Fujitsuka bersama gengnya terpancing dan menghampiri Kasai. Kemudian mereka pun berbincang. Kasai segera menyadari bahwa wanita ini yang rambut aneh dan terlihat bodoh itu yang berkuasa di kelasnya. Kasai harus menunjukkan sikap manisnya. Mereka pun segera akrab. Lalu tiba-tiba si Odagiri sesak nafas sambil berteriak dan mengatakan bahwa dia tidak sanggup lagi. Dia dulu pernah dibully oleh Kasai. Semua orang langsung menghakimi Kasai dan mempertanyakan itu ke Kasai. Apa benar yang dikatakan Odagiri? Kasai bingung dan mengatakan bahwa itu hanya salah paham. Ia pun segera mengejar Odagiri yang berlari keluar. Kasai mempertanyakan maksud Odagiri. Dan Kasai baru sadar bahwa Odagiri ternyata Komura yang pernah satu sekolah dengannya saat SMP. Ternyata Odagiri sudah mengganti namanya. Kasai kesal karena ia tidak pernah membuli Odagiri. Yang membulinya adalah ketiga temannya. Walau begitu Odagiri tetap dendam karena Kasai juga termasuk geng pembuli. Karena saat Odagiri dibully, Kasai juga ada di sana dan hanya menonton saja. Karena si Kasai suka main aman saja. Si Odagiri melampiaskan seluruh kekesalannya selama ini. Lalu Odagiri memasukkan jarinya ke mulut dan ingin membalurkan air liurnya ke Kasai. Kasai menghindar dan tiba-tiba datang temannya si Odagiri bernama Chika. Si Odagiri langsung pura-pura ketakutan dan sesak nafas. Chika pun mendorong Kasai dan membawa pergi Odagiri. Terlihat ekspresi mengejek Odagiri yang membuat Kasai kesal. Kasai pun dicuekin sekelas. Sepulangnya sekolah, Kasai pun mengirim video Odagiri ke gengnya dulu, sekedar curhat gitu. Tapi respon temannya sih cuma bilang, ya itu seperti takdir. Dimulailah hari-hari seperti neraka bagi Kasai. Murid yang memegang boneka ini bernama Shizuka. Karena dia baru keluar dari RS, dia baru tahu tentang murid baru dari Fujitsuka. Kemudian ia langsung mengatai Kasai tukang bully dan menyiram air ke kepala Kasai. Kasai pun keluar karena kesal. Terus si Shizuka ini drama banget, padahal tangannya tidak terkena pintu. Tapi karena tiba-tiba Odagiri berteriak, seolah teringat ia dulu pernah digituin. Jadinya si Shizuka jadi drama gitu. Terfitnah lagi nih si Kasai. Semua teman kelasnya juga malah memanas-manasi situasi. Si Kasai jadi selebritis di grup kelas, jadi bahan gosip dong. Setiap dapat bulian, Kasai selalu membalas balik, walaupun tidak ada yang membelanya. Kemudian saat menaruh HP di tas, si Odagiri melirik Kasai. Kemudian saat semua sudah keluar, Odagiri beralasan lupa sesuatu di kelas. Kemudian keesokan harinya, video yang direkam Kasai tersebar. Ini pasti ulah Odagiri. Di videonya terdengar suara Kasai yang mengeluh tinggal di desa. Dan juga saat bilang kalau pembulian yang ia dapat seperti zaman Zoa atau zaman dulu. Jadi makin dibencilah Kasai. Padahal Kasai baru saja minta maaf, malah gagal berteman lagi. Saat makan sendiri, Kasai dihampiri temannya dan diberi kertas untuk festival. Kasai berusaha untuk berteman namun gagal lagi. Setelah itu datanglah si Odagiri mengejek Kasai karena gagal berteman.
Odagiri ingin Kasai merasakan lebih banyak lagi penderitaan seperti dirinya dulu. Dan di jendela ternyata ada si cowok kacamata yang melihat tingkah Odagiri. Di hari persiapan festival budaya, Kasai mendapat bully. Dia disiksa di dalam toilet dan Odagiri datang melihat dan menertawai Kasai. Namun tiba-tiba ia teringat juga masa lalunya setelah melihat Kasai yang membuat traumanya kembali. Hari ini pun Kasai diganggu sampai mukanya dicat dan cowok Piran juga selalu ikut-ikutan. Shodagiri tertawa menikmati suasana itu dan langsung terdiam karena dilihat oleh si cowok kacamata. Lebih parahnya lagi, ternyata wali kelasnya juga lihat dan tahu kalau ada murid yang dibully, namun gurunya ini diam saja. Dan saat di toilet, lagi-lagi Shodagiri datang dan mengejek Kasai. Sudah terlihat seperti orang sinting saja, namun ya kasihan juga sih sebenarnya. Soalnya dulu dia juga dibully sampai trauma. Si rambut kepang bernama Chiho dari awal kasihan sama Kasai dan tidak suka dengan pembulian. Ia sedikit mengeluh ke Shizuka bahwa pembulian ini tidak baik. Namun Shizuka tidak peduli karena walaupun Chiho adalah orang yang Shizuka sayang, tapi Fujitsuka adalah pahlawan bagi Shizuka. Karena dulu Shizuka juga pernah dibully dan Fujitsuka lah yang menyelamatkannya. Kemudian mereka berteman sampai saat ini. Keesokan harinya, Kasai malah disuguhi cacing yang membuatnya kaget. Kasai kesal dan melempar boneka Shizuka. Kasai keluar dan hendak pulang ke rumah. Lalu ia ditawari untuk menonton penampilan band sekolah. Kasai yang tadinya ingin pulang malah tidak jadi karena tasnya lupa ia bawa. Lalu Kasai masuk ke ruangan konser dan mencari tempat buat istirahat saja. Fujitsuka dan kawan-kawan mencari Kasai kemana-mana, namun belum ketemu juga. Shodagiri yang mendengar itu juga jadi ikutan nyari dan berpura-pura kalau kasihan sama Kasai karena gara-gara dia jadinya Kasai dibully. Padahal mah pengen ngeliat si Kasai tersiksa aja tuh. Saat Kasai keluar habis istirahat, Fujitsuka dan yang lain sudah ada di sana dan langsung mengunci Kasai di ruangan Kasai tidur tadi. Odagiri dan Chika juga sudah sampai ke sana. Chika yang bertanya apa dibuka saja atau tidak. Odagiri malah ingin membicarakan sesuatu yang penting hanya ke Chika. Lalu Chika dan Odagiri pun pergi dan melewati ruangan itu. Dan benar saja, si Odagiri tertawa melihat keadaan Kasai. Temannya kok percaya-percaya saja ya? Ikut aja kali dia. Berjam-jam Kasai sudah terkurung. Kasai kebelet pengen pipis dan di luar ternyata ada guru laki-laki. Dia hanya terdiam di situ. Kukira bakal ngebukain gitu, taunya malah pergi. Beberapa jam kemudian, Fujitsuka dan kawan-kawan datang untuk membukakan pintu. Melihat Fujitsuka dan disusul oleh Chiho, si kacamata dan dua teman lainnya mengikuti Fujitsuka. Saat pintu dibuka, Kasai langsung keluar, namun didorong Fujitsuka. Dan Kasai pun pipis di atas matras karena sudah tidak tahan lagi. Padahal bisa pipis di pojokan ruangan gak sih? Tapi ya sudahlah, ya namanya juga film. Fujitsuka pun menyuruh merekam, namun Chiho berteriak supaya mereka berhenti. Lalu berdirilah Kasai sambil membuka CD-nya. CD-nya pun dilempar dan terpercik ke salah satunya. Kemudian si kacamata bilang kalau pesta api unggun sudah mau dimulai. Mereka pun semua pergi meninggalkan Kasai. Lalu satu cowok kembali untuk memberikan kain lap dan juga celana untuk Kasai. Baik juga dia. Mereka semua bersenang-senang di depan api unggun. Si cowok Piran ternyata suka nih sama si Fujitsuka. Pantasan dia suka ikut campur. Jadi dia berusaha menghiburnya. Wali kelasnya juga terlihat bersenang-senang. Wah, emosi saya lihatnya. Keesokan harinya, Kasai tidak pergi ke sekolah. Dan gosip soal Kasai yang ngelempar CD-nya pun jadi perbincangan hangat di kelas. Odagiri yang baru datang mendengar hal itu langsung berlari keluar dan ternyata ia ke toilet hanya untuk tertawa. Kasai yang beberapa hari tidak ke sekolah, ia pergi bertemu dengan 3 temannya sekalian healing. Lalu Kasai curhat dengan temannya. Kasai merasa menyesal dengan yang ia lakukan di masa lalu. Setelah mengobrol, ternyata temannya juga kesepian di sekolahnya. Ia tidak mempunyai teman, mungkin karena 2 lainnya juga beda kelas sekali. Temannya menyuruh Kasai untuk kembali saja ke Tokyo. Tapi Kasai merasa ia bisa menghadapinya sendiri. Kemudian temannya mengejek Kasai karena rambutnya juga ikutan deso karena tinggal di desa. Padahal dulu rambutnya cantik berwarna. Tertawalah mereka bersama-sama. Saat makan malam selesai, ibunya mengatakan kalau Kasai ternyata lebih cocok dengan rambut berwarna. Lalu Kasai pun memutuskan untuk mewarnai rambutnya kembali. Keesokan harinya, Kasai jadi pusat perhatian. Lalu Fujitsuka segera menghampiri Kasai dan mempertanyakan rambutnya kenapa. Serasa basa-basi gitu. Dilihat dari mukanya Fujitsuka, sedikit merasa bersalah sih. Tapi langsung diulti sama Kasai. Kalau sudah lama Kasai ingin mengatakan kalau gaya rambut Fujitsuka benar-benar tidak cocok.
Langsung kena mental lah si Fujitsuka. Dan mulailah Kasai merencanakan strategi buat memanfaatkan orang-orang di kelasnya yang dapat dijadikan sekutu untuk mencari informasi. Dan yang pertama adalah Kondo Chiho. Di sisi lain, wali kelasnya memberikan kertas yang berisi laporan bahwa ada pembulian di kelas ke Fujitsuka. Benar-benar ya nih wali kelas udah tahu kalau Fujitsuka ketua pembuli. Sengaja banget gak mau susah ngurusin. Setelah itu, Fujitsuka pun mencari siapa pelaku yang menulis surat itu. Terlihat Chiho sedang ketakutan karena ia yang menulis surat itu. Kasai pun mengambil kesempatan ini. Lalu, Kasai mengaku kalau tentu saja itu dirinya. Lalu, Fujitsuka pun menyerang Kasai dengan air yang berwarna hitam, entahlah itu apa. Sepulang sekolah, Chiho pun mengejar Kasai dan berterima kasih. Rencana Kasai berhasil. Kemudian mereka menjadi sekutu karena Chiho juga tidak suka dengan pembulian. Karena Chiho kenal dekat dengan Shizuka dari SMP, Kasai pun punya rencana. Kasai menggunakan akun Chiho untuk chattingan dengan Fujitsuka. Lalu Kasai mengganti foto profilnya menjadi fotonya. Kemudian menghapus sedikit percakapan yang membuat seolah-olah kalau Fujitsuka mengata-ngatai Shizuka. Saat olahraga, Chiho mengambil HP Fujitsuka dan dijatuhkan ke air sehingga membuat HP Fujitsuka mati total. Lalu sepulang sekolah, Chiho mengajak Shizuka untuk mengobrol sebentar. Dan tentu saja Chiho membawanya ke Kasai. Diperlihatkanlah chattingan Fujitsuka sehingga Shizuka menjadi takut. Kasai dan Chiho menambahkan bahwa mungkin saja selanjutnya Shizuka yang menjadi target. Shizuka teringat saat ia dibully dan kemudian ia pergi dari situ. Kasai pun menyuruh Chiho mengejarnya. Kemudian di kelas, Fujitsuka mendapati HP-nya yang tidak bisa menyala dan tiba-tiba terdengar suara teriakan. Keluarlah Fujitsuka untuk mencari tahu di mana asal suara itu. Lalu ia menemukan Shizuka yang terjatuh dari tangga dengan banyak darah. Keesokan harinya, terdengarlah kabar tentang Shizuka yang masuk rumah sakit karena terjatuh dari tangga yang ditemukan oleh Fujitsuka. Teman-temannya pada kepo dan menanyakan ke Fujitsuka apa yang terjadi. Mulailah Fujitsuka tertuduh. Rencana pertama berhasil. Kemudian rencana kedua, Kasai mendatangi Okura untuk mengembalikan celana yang dipinjamkannya saat tragedi CD yang dilempar. Di sini Kasai berusaha mencari informasi dengan sedikit menggoda Okura. Karena dari awal Okura sudah suka dengan Kasai, jadi lebih mempermudah Kasai. Dan didapatlah informasi tentang si kacamata. Dan dengan teman dekatnya Odagiri yaitu Chika ternyata berpacaran. Dan juga rahasia lainnya. Kemudian saat bermain lempar bola, mereka semua hanya mengarahkan bola ke Kasai. Kasai terus menghindar sampai bolanya ke Chika. Chika pun melempar bola ke Kasai. Kasai pun terkena bolanya dan lututnya berdarah. Sepertinya si Kasai sengaja nih. Setelah itu, saat Chika menyimpan bola, si kacamata mendatangi Chika dan mengatakan kalau Chika pasti disuruh sama Odagiri. Chika marah dan memberitahu kalau Kasai sangat jahat. Kasai bersama teman-temannya membuli Odagiri saat SMP dan membuat Odagiri tidak mau ke sekolah lagi dan berujung dipukuli oleh ibunya yang sepertinya mengidap gangguan jiwa. Kasai lalu mendatangi si kacamata dan memprovokasinya dengan mengatakan rahasianya. Si kacamata kesal, lalu Kasai pun memberitahu kalau ia tidak enak kalau Chika dimanfaatkan karena Odagiri itu tidak waras. Si kacamata seharusnya juga sudah tahu tentang hal itu. Si kacamata lalu bilang, "Kan itu karena kamu yang sudah membulinya." Kasai juga sudah sadar karena setelah dibully ia jadi paham dan menyuruh si kacamata untuk melindungi Chika saja. Nah, berkuranglah musuh si Kasai. Di grup chatting pun tersebar rumor kalau Fujitsuka pelaku atas jatuhnya Shizuka. Fujitsuka pun jadi tersangka dan kini jadi sendirian. Saat Kasai duduk nyantui, datanglah Odagiri yang mempertanyakan apa yang dilakukan Kasai dan mengatai Kasai diam-diam memanfaatkan orang, padahal ia sendiri juga memanfaatkan temannya. Kasai pun kasihan dengan Odagiri karena tidak bisa terlepas dari trauma. Odagiri kesal, ia menyalahkan Kasai dan tiba-tiba Odagiri teringat masa lalunya lagi dan sesak nafas. Ia pun meminum obatnya, lalu mengeluarkan cutter dan memperlihatkan tangannya yang akan diiris. Namun setelah mengiris tangannya, Kasai hanya bilang, "Terus, hahaha, bangke si Kasai." Tapi memang Odagiri sudah rada-rada. Kemudian Odagiri yang datang ke UKS langsung diobati oleh dokter sekolah. Lalu dokter itu pun mempertanyakan hal itu ke wali kelasnya. Tapi si wali kelas seperti biasa, dia acuh tak acuh. Pembulian memang ada di setiap sekolah. Karena semua itu adalah hal yang wajar menurutnya.
Keesokan harinya, link yang Kasai tulis di papan tulis di kelas dan di ruang guru adalah berisi video-video Odagiri yang ternyata selama ini Kasai sudah merekam segalanya sejak awal berselisih. Video itu pun dilihat seluruh kelas dan juga guru-gurunya. Awalnya Mimin kesal juga, kenapa Kasai diam saja dan tidak merekamnya? Kan punya HP, ternyata itu dia jadikan senjata terakhirnya. Kemudian Fujitsuka pun mempertanyakan maksud video itu. Semua teman-temannya pun langsung menghakimi Fujitsuka karena ia salah target pembulian. Fujitsuka pun kena mental karena tidak ada lagi yang berada di pihaknya. Kemudian giliran Odagiri yang berteriak. Jika yang menghalangi Odagiri malah dikatain sok pahlawan. Kemudian Odagiri menyalahkan Kasai karena Kasai hidupnya jadi berantakan. Lalu Kasai menjawab, memangnya kenapa? Itu kan hidupmu, kenapa malah menyalahkan orang lain? Kena mental lah juga si Odagiri. Lalu datang wali kelasnya yang sok perhatian. Kasai menentang meja dan berteriak kalau semua itu adalah salah semuanya yang hanya diam saja, tertawa di atas penderitaan orang lain, dan terus mengganti target dan hanya menjadi penonton. Semua bersalah, termasuk dirinya. Kasai meneriaki semuanya dan berkata matilah semuanya. Cukup dramatisir sih akhir filmnya, tapi bisa diambil pelajaran bahwa meski kita hanya diam saja, kita tetaplah bersalah juga karena membiarkan pembulian terjadi terus-menerus. Kalau saja mereka yang jadi penonton melawan itu, kan mereka banyak, jadi pastinya bisa menghentikan pembulian dengan bekerja sama. Memang sih tidak semudah itu, apalagi ada anak pejabat jadi pembuli. Namun, kalau mereka banyak kan pasti bisa.